Di sebuah desa terpencil di tanah Bengkulu yang dulu kala, hiduplah seorang ibu tua yang menjalani hari-harinya dalam kemiskinan. Namun, di balik kesederhanaan hidupnya, ia memiliki harta tak ternilai, seorang anak laki-laki bernama Biawak Sepiak. Nama itu, yang berarti biawak sebelah, menjadi julukan karena rupa anaknya yang tak biasa. Namun, rahasia besar tersimpan dalam diri Biawak Sepiak. Ia bukan sekadar makhluk aneh, melainkan seorang pemuda yang kelak akan menjelma menjadi sosok tampan dan gagah perkasa. Sang ibu, meski hidup serba kekurangan, tak pernah kehilangan kasih sayang untuk anaknya. Ia merawat Biawak Sepiak dengan penuh cinta, meski dunia memandangnya dengan sebelah mata. Waktu berlalu, dan Biawak Sepiak tumbuh dewasa. Di dalam hatinya, ia menyimpan mimpi besar, mendirikan rumah tangga dengan seorang gadis yang istimewa. Suatu hari, saat mereka duduk bersama menikmati makan sederhana, Biawak Sepiak memandang ibunya dengan penuh harap. "Ibu," katanya dengan suara penuh tekad, "aku ingin kau meminang putri bungsu, anak raja yang istananya tak jauh dari desa kita." Sang ibu terkejut, wajahnya memucat, dan ia menjawab dengan nada penuh keraguan, "Anakku, bagaimana mungkin? Kita hanyalah orang miskin, dan kau adalah Biawak Sepiak." Aku tak sanggup menahan malu di hadapan raja. Namun, Biawak Sepiak bukanlah pemuda yang mudah menyerah. Dengan penuh keyakinan, ia terus mendesak ibunya, "Pergilah, Bu, aku yakin ini takdirku." Karena cinta yang tak pernah pudar, sang ibu akhirnya menuruti permintaan anaknya. Dengan hati berdebar, ia melangkah menuju istana megah sang raja. Baru saja kakinya menginjak pintu gerbang istana, suara keras raja mengguncang udara. "Hai, orang miskin, apa maksudmu datang ke sini?" Sang ibu, dengan kepala tertunduk, menjawab lirih, "Maaf, Tuan Raja, saya malu mengungkapkannya." Raja yang tak sabar memotong, "Jika kau tak berani bicara, pergilah dari sini." Dengan hati penuh kegundahan, sang ibu pulang ke rumah. Di rumah, Biawak Sepiak menanti dengan penuh harap. "Bagaimana, Bu? Apakah berhasil?" tanyanya. Sang ibu menggeleng lemah. "Sudah kukatakan, Nak, tak mungkin raja menerima kita." Namun, Biawak Sepiak tak gentar. "Cobalah sekali lagi, Bu. Aku yakin kali ini akan berbeda." Karena kasih sayangnya yang tak terbatas, sang ibu kembali melangkah ke istana. 2 kali ia gagal, karena keberaniannya belum cukup untuk mengungkap maksudnya. Baru pada kunjungan ketiga, dengan hati penuh tekad, ia berkata, "Tuan Raja, anakku, Biawak Sepiak, ingin mempersunting putri bungsu." Raja tertawa kecil, namun matanya penuh perhitungan. "Baiklah," katanya, "tapi ada syarat. Aku ingin sebuah jembatan emas yang membentang dari rumah Biawak Sepiak hingga ke istana ini. Pelaminan pernikahan pun harus terbuat dari emas murni." Sang ibu terdiam. Syarat itu mustahil bagi keluarga miskin seperti mereka. Dengan langkah gontai, ia pulang dan menyampaikan syarat raja kepada anaknya. Namun, Biawak Sepiak hanya tersenyum. "Jangan khawatir, Bu, semua akan kupenuhi." Kebingungan menyelimuti hati sang ibu. Bagaimana mungkin mereka, yang bahkan untuk makan sehari-hari harus berjuang, bisa memenuhi syarat seberat itu? Tapi Biawak Sepiak meminta waktu 1 tahun, dan memerintahkan ibunya mencari 7 biji labu. Dengan penuh keajaiban, bibit-bibit itu tumbuh subur, menghasilkan buah labu yang besar dan menakjubkan. Biawak Sepiak membawa labu-labu itu ke tepi sungai untuk dibersihkan. Saat ia mencuci buah-buah itu, air sungai menjadi keruh. Tiba-tiba, Raja Ikan muncul dari kedalaman sungai, marah. "Biawak Sepiak, apa yang kau lakukan hingga airku keruh?" Dengan penuh wibawa, Biawak Sepiak menjawab, "Aku akan mengeringkan sungai ini jika kau tak memenuhi permintaanku. Aku ingin emas dan perak sebanyak isi labu ini." Raja Ikan, yang gentar mendengar ancaman itu, menyanggupi. "Baiklah, besok pagi sebelum matahari terbit, permintaanmu akan kupenuhi." Keesokan harinya, Raja Ikan datang membawa 7 labu penuh dengan emas dan perak. Biawak Sepiak menyambutnya dengan ucapan terima kasih, lalu menutup lubang labu dengan pasir agar tak ada yang curiga. Ketika ibunya bertanya, "Untuk apa pasir ini, Nak?" ia menjawab santai, "Ini untuk tempat tidurku, Bu. Jaga baik-baik, jangan sampai dicuri." Sang ibu, yang tak tahu rahasia labu itu,
hanya mengangguk, mengira itu hanyalah pasir biasa. Tiba saatnya Biawak Sepiak memenuhi janji. Ia memohon kepada ibunya untuk memberitahu raja bahwa syarat telah siap. Ketika raja menantang, "Mana bukti syarat itu?" Biawak Sepiak menjawab dengan penuh keyakinan, "Segera akan kulakukan, Tuan Raja." Dalam diam, ia memanjatkan doa kepada Tuhan, memohon keajaiban. Malam itu, langit gelap gulita, angin ribut mengguncang bumi, dan petir menyambar-nyambar. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Di tengah badai itu, keajaiban terjadi. Sebuah jembatan emas megah muncul, membentang dari rumah Biawak Sepiak hingga ke istana. Di ujungnya, berdiri sebuah mahligai emas yang indah, lengkap dengan pelaminan berkilau. Ketika fajar menyingsing, semua orang terpana melihat keajaiban itu. Raja pun tak bisa mengelak, syarat telah terpenuhi. Pernikahan pun disiapkan dengan megah. Namun, di hari istimewa itu, Biawak Sepiak masih mengenakan kulit anehnya. Raja mengeluh dalam hati, "Inikah takdirku, menantu seorang biawak?" Namun, tak ada yang tahu rahasia sebenarnya. Ketika perayaan usai, Biawak Sepiak mulai menunjukkan jati dirinya. Saat berjalan-jalan keluar istana, ia melepas kulitnya dan berubah menjadi pemuda tampan berpakaian prajurit gagah. Sang putri bungsu, yang secara tak sengaja melihatnya dari balik jendela, terpesona. "Andai pemuda ini suamiku," gumamnya, tak tahu bahwa itu adalah Biawak Sepiak. Putri bungsu mulai curiga. Ia mengintip suaminya dan menemukan rahasia kulit biawak yang disembunyikan di tumpukan kayu bakar. Dengan cerdik, ia mengambil kulit itu dan memberitahu ayahnya. Ketika Biawak Sepiak pulang dan tak menemukan kulitnya, ia bertanya kepada istrinya dengan lembut, "Istriku, kembalikan kulitku. Aku berjanji akan membakarnya." Dengan senyum, sang putri mengembalikan kulit itu. Bersama, mereka membakarnya. Saat api menjilat kulit itu, ledakan kecil terjadi, bagian kulit melesat ke darat menjadi binatang darat, dan sebagian ke laut menjadi binatang laut. Kini, Biawak Sepiak tak lagi bisa menyembunyikan jati dirinya sebagai pemuda tampan. Kehidupan mereka berjalan bahagia, hingga suatu hari Biawak Sepiak berkata kepada raja, "Ayahanda, aku ingin berdagang. Siapkan 3 kapal untukku." Raja menyanggupi, dan kapal-kapal itu dilengkapi dengan barang dagangan. Sang putri memilih ikut berlayar bersama suaminya, mengarungi lautan luas menuju petualangan baru. Namun, di tengah kejayaannya, Biawak Sepiak melupakan sosok yang paling berjasa, ibunya. Sejak pernikahan, ia tak pernah lagi mengunjungi atau mengurus ibunya yang setia mendoakannya. Suatu hari, ketika kapalnya merapat di pelabuhan, ibunya yang rindu datang menyambut. "Anakku, kau kembali. Mana istrimu?" serunya dengan penuh harap. Namun, Biawak Sepiak, yang kini dipenuhi kesombongan, malu mengakui ibunya. "Siapa perempuan tua ini? Berani-beraninya mengaku sebagai ibuku," bentaknya, lalu mengusir ibunya dengan dingin. Hati sang ibu hancur. Dalam kepedihan, ia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, anakku telah durhaka. Biarlah ia menjadi beruk sebagai hukuman." Doa seorang ibu adalah doa yang didengar langit. Patah mengatakan, surga ada di telapak kaki ibu, dan kutukan ibu pun tak terelakkan. Saat kapal Biawak Sepiak kembali berlayar, badai dahsyat menghantam. Kapal pecah, barang-barang karam, dan Biawak Sepiak bersama istri serta awak kapalnya berubah menjadi beruk. Konon, menurut kepercayaan masyarakat, itulah asal-usul beruk di Pulau Bangka, jelmaan dari seorang pemuda yang lupa akan kasih ibunya. Dari kisah ini kita mendapatkan pesan moral, bahwa kasih sayang seorang ibu tak pernah pudar, namun durhaka kepada ibu adalah dosa yang tak terampuni. Keajaiban dan keberhasilan bisa diraih dengan kerja keras dan doa, tetapi kesombongan dapat menghancurkan segalanya. Legenda Biawak Sepiak adalah cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Bengkulu tentang pentingnya menghormati orang tua dan rendah hati dalam keberhasilan. Cerita ini juga menggambarkan kepercayaan akan kekuatan doa dan kuasa Tuhan dalam mengubah takdir.